Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, sa- Perkenalkan nama saya Aryansyah dan di sini ada teman saya dengan nama Riko Febriansyah. Di sini saya akan menjelaskan kerja kelompok kami tentang dengan perpindahan panas. Pendahuluan, perpindahan panas merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan kita. Energi terbesar yang kita gunakan adalah cahaya berasal dari sinar matahari dan ditransfer dari jarak kurang lebih 150 kali 10 pangkat 7 kilometer. Sinar matahari memungkinkan fotosintesa pada tanaman yang akan menghasilkan makanan. Energi metabolisme yang kemudian menjadi fosil yang merupakan hal penting untuk bahan bakar minyak, gas alam, dan batu bara. Begitu juga dengan mesin bakar yang memanfaatkan energi dari bahan bakar untuk menggerakkan kendaraan serta banyak hal lagi. Tentunya hal yang terjadi tidak bisa terjadi kalau tidak ada perpindahan panas. Apa sih perbedaan suhu dan panas? Perbedaan suhu. Suhu adalah ukuran kuantitatif terhadap panas tingginya sesuatu yang diukur dengan termometer atau dapat didefinisikan sebagai derajat panas suatu benda, dinyatakan dalam satuan Celcius, Reaumur, Fahrenheit, dan Kelvin. Pengertian panas. Panas didefinisikan sebagai bentuk energi yang ditransfer antara dua sistem dengan adanya perbedaan temperatur. Perpindahan panas. Suatu ilmu yang mempelajari jumlah panas yang dipindahkan antara benda-benda sebagai akibat adanya perbedaan suhu atau temperatur. Panas mengalir dari benda yang tinggi ke benda yang suhunya lebih rendah. Asas Black. Dalam perpindahan panas berlaku asas Black, yaitu panas yang dilepas sama dengan panas yang diterima. Di sini ada sebuah rumusnya, V lepas sama dengan V terima. Dapat dirumuskan dengan V sama dengan M kali C kali delta T. Atau bisa juga V sama dengan M kali C kali kurung K D2 kurangi T1 kurung tutup. Untuk keterangannya, V adalah kalor yang dibutuhkan. Satuannya adalah Joule. M adalah massa benda dengan satuannya kilogram. Dan C adalah kalor jenis dan satuan Joule per kilogram Celcius. Dan delta T atau T2 kurangi T1 adalah perubahan suhu dengan satuan Celcius. Untuk kalor jenis dengan satuan Celcius menyatakan bahwa banyaknya panas yang dibutuhkan untuk menaikkan suhu suatu benda satu satuan massa 1 kilogram sebesar 1 derajat Celcius. Di sini ada sebuah tabel menyatakan untuk jenis air, jenis benda yaitu air, kalor jenisnya yaitu 4180 Joule per kilogram derajat Celcius. Kita tahu kilokalori per kilogram derajat Celcius. Dan di sini ada alkohol dengan kalori jenis 2400 tahu 0,57 kilokalori atau
kilogram derajat Celcius dan lain-lain ada di sini. Lanjut, untuk macam-macam perpindahan panas, ada perpindahan kalor, em, yaitu meliputi ada konduksi, konveksi, dan radiasi. Dan selanjutnya sini saya akan dilanjutkan oleh rekan saya dengan Riko. Silakan. Oke, sebelum itu di sini kita ketahui dulu ya, ada jenis pengantar panas. Yang pertama itu ada konduktor. Konduktor adalah benda yang mudah mengantarkan panas. Contoh dari konduktor itu ada besi, aluminium, tembaga. Kemudian ada isolator. Isolator adalah benda yang sulit atau sukar mengantarkan panas. Ada kayu, plastik, karet, dan kain. Baiklah, kita langsung ke perpindahan panas atau perpindahan kalor yang pertama. Yang pertama itu ada konduksi. Konduksi adalah perpindahan panas secara konduksi atau hantaran. Ada perpindahan panas yang terjadi pada suatu zat tanpa disertai perpindahan partikel-partikel dari zat tersebut. Dalam tanda kutip, hanya panas saja yang berpindah. Umumnya terjadi pada zat padat terutama yang bersifat konduktor. Oke, sebagai contoh, contoh di sini adalah ketika kita memanaskan suatu buah ujung logam ke atas lilin, maka ujung yang lain akan ikut terasa panas. Yang kedua, dengan mengaduk kopi panas dengan sendok logam, maka panas akan berpindah dari air ke seluruh bagian sendok. Dan yang ketiga, ketika kita memanaskan mentega, panas dari api kompor akan berpindah ke mentega melalui wajan, sehingga mentega itu meleleh. Untuk konduksi sendiri ini, persamaan laju konduksi ini berdasarkan hukum Fourier, di mana kan tadi kan ke si suhu apa namanya? Tadi kan perpindahan panas itu terjadi pada suhu tinggi ke suhu yang lebih rendah. Di sini kita bisa lihat T1 dan T2. Oleh karena itu, maka kita dapat memperoleh flux panasnya itu atau V kecil aksen itu ke arah kanan karena dari suhu tinggi T1 ke suhu yang lebih rendah T2. Sehingga kita peroleh persamaannya yaitu flux panas. Di sini flux panas itu adalah laju perpindahan panas per satuan luas. Si aksen sama dengan min K kurangi T2 min T1 per L. Sebenarnya itu nilai minus di K itu bukan karena apa, tetapi nilai minus di K itu untuk menghilangkan tanda negatif. Kan tadi kan rumus awalnya tadi min K sama dengan min K kali T2 min T1 per L. Nah, jika kita balik di yang lebih tinggi kan T1. Maka rumusnya menjadi K kali si aksen sama dengan K kali T1 kurangi T2 L. Jadi nilai K minus itu hanya untuk menghasilkan nilai C yang positif. Nah, setelah kita ketahui flux panasnya, untuk laju panas dengan konduksi secara total itu kita kalikan dengan luas penampangnya. Nah, luas penampang di sini itu luas penampang yang tegak lurus dengan si flux tadi. Sehingga kita peroleh rumus dari Fourier's Law yang secara keseluruhan menjadi Q sama dengan min K kali A dikali delta T per dx, di mana Q adalah kalor, K konduktivitas termal, A luasan penampang, delta T perbedaan suhu antara dua titik, dx adalah jarak kedua titik, di mana tanda minus konsekuensi bahwa panas berpindah dari temperatur tinggi ke yang lebih rendah. Contoh soal. Ya, di sini untuk contoh soal, batang besi dengan panjang 4 meter memiliki luas penampang 24 cm² dan perbedaan suhu kedua ujungnya 50 derajat Celcius. Jika koefisien konduksi termalnya
0,2 kalori per mc. Tentukan jumlah kalor yang dirambatkan. Ya, untuk diketahuinya, untuk panjang L sama dengan 4 meter. Lalu A luas penampang sama dengan 24 cm kuadrat. Di sini kita rubah menjadi meter kuadrat. Jadi 0,00024 meter kuadrat. Bisa juga jadikan 24 kali 10 pangkat min 4 meter kuadrat. Untuk konduksi termalnya yaitu 0,2 kalori per mc dan delta T sama dengan 50 derajat Celcius. Ya, di sini untuk ditanya adalah jumlah kalor yang dirambatkan atau Q dengan menggunakan rumus kurung buka K kali A atau luas penampang kali delta T kurung bagi L atau panjang. Terus kita masukkan angkanya untuk K yaitu untuk kurung buka 0,2 kali 24 kali 10 pangkat min 4 kali 50 per atau bagi 4. Untuk hasilnya 0,0024 dibagi 4. Dan untuk hasil akhirnya adalah 0,006. Untuk atau Q sama dengan 6 kali 10 pangkat min 4 Joule per sekon. Jadi jumlah kalor yang dirambatkan oleh besi yang dipanaskan adalah 6 kali 10 pangkat min 4 Joule per sekon. Baik, untuk soal yang kedua itu diketahui suatu dinding dari tungku industri mempunyai ketebalan 0,15 meter yang terbuat dari batu bata, wire clay brick yang mempunyai konduktivitas termal 1,7 watt per mK. Suhu bagian dalam dan bagian luar secara berturut-turut adalah 1400 dan 1150 Kelvin. Pertanyaannya, berapa laju perpindahan panas totalnya jika ukuran dinding tersebut 0,5 meter kali 1,2 meter. Oke, sini sudah kita ketahui dari gambarnya, di mana sesuai dengan yang digambar, maka cara mencari flux atau laju perpindahan panas persatuan luasnya itu seperti tadi, K, di mana Q aksen sama dengan K kali delta T per L. Di mana K-nya sudah kita ketahui, di situ K sama dengan 1,7 dikali delta T. Delta T itu T1 min T2 ya. Hasilnya itu 250 dibagi L. L atau si panjangnya dinding tadi, yaitu 0,15 meter. Sehingga fluxnya kita peroleh 2833 watt per meter persegi. Sehingga laju perpindahan panas total, di mana laju perpindahan panas total itu adalah flux dikali luas penampang yang tegak lurus. Luas penampang yang tegak lurus yang dimaksud ini adalah H dikali dengan W, di mana hanya itu 0,5 dikali dengan W-nya itu 1,2, sehingga menghasilkan laju perpindahan panas total adalah 1700 watt. Untuk perpindahan panas yang kedua yaitu konveksi. Perpindahan panas secara konveksi atau aliran merupakan perpindahan panas melalui aliran zat yang perantaranya ikut berpindah. Jika partikelnya berpindah dan mengakibatkan kalor merambat, akan terjadi konveksi. Konveksi terjadi pada zat cair dan gas, udara, angin, atau fluida ya. Contohnya di sini adalah gerakan naik turun air ketika dipanaskan. Gerakan naik turun yang dimaksud yaitu ketika itu kan dalam termos itu ada warna merah dan biru ya. Air yang mendidih bergerak ke atas. Kemudian air yang
belum didih yang diulang menggunakan biru itu akan berputar ke bawah. Itulah yang dimaksud gerakannya. Terus contoh lainnya adalah terjadi angin darat dan angin laut, lalu asap cerobong pabrik yang membumbung tinggi. Untuk rumus konveksi sendiri yaitu adalah I per T sama dengan H kali A kali delta T, di mana I adalah kalor, T adalah waktu, H itu koefisien konveksi, A itu luas penampang, dan delta T itu perbedaan suhu. Di sini ada contoh soal suatu panci pemanas air terbuat dari bahan tertentu mempunyai luas permukaan yang bersentuhan dengan air 200 cm kubik, 200 cm persegi. Jika suhu bahan tersebut 90 derajat Celcius dan suhu air 80 derajat Celcius dan menghasilkan jumlah kalor yang dipindahkan secara konveksi per sekonnya sebesar 0,8 Joule per sekon, maka hitunglah besar nilai koefisien bahan tersebut. Oke. Sudah diketahui bahwa luasnya itu 200 cm persegi atau 0,02 meter persegi. Terus untuk delta T-nya itu ada 10 Kelvin dan kalor per T-nya itu 0,8 Joule per sekon atau 0,8 watt. Di sini kita akan disuruh mencari nilai koefisien H. Dari rumus yang tadi, T sama dengan H kali A per delta T. Dimasukkan saja. Lalu kita pindah ruas, di mana H sama dengan 0,8 per 0,2 kali 10 akan diperoleh koefisien konveksi bahan tersebut adalah 4W per M kuadrat Kelvin. Untuk proses perpindahan panas yang ketiga itu adalah radiasi. Perpindahan panas secara radiasi atau pancaran adalah proses perpindahan kalor yang terjadi dalam bentuk perambatan gelombang elektromagnetik tanpa memerlukan atau tanpa adanya zat perantara atau medium. Contoh ketika badan terasa hangat ketika di dekat api unggun, pakaian menjadi kering ketika dijemur di bawah terik matahari, panas dari lampu ketika digunakan untuk menghangatkan telur ayam. Laju energi atau daya radiasi dilambangkan dengan P sama dengan delta V per delta T sama dengan E atau emisivitas benda dikali konstanta Stefan Boltzmann yaitu nilainya 5,67 kali 10 pangkat min 8 dikali T atau suhu mutlak benda pangkat 4 dan dikali luas penampang atau A. Nah, untuk nilai emisivitas sendiri, koefisien emisivitas sendiri itu 0, lebih kecil dari 0, atau sama dengan 0, lebih ke antara 0 sampai 1. 1 untuk benda hitam sempurna, dan 0 untuk benda putih sempurna. Untuk soal, sebuah plat baja tipis berbentuk persegi dengan panjang sisi 10 cm dipanaskan di dalam tungku sehingga suhunya menjadi 727 Celcius. Jika emisivitas 1 dan tetapan Boltzmann 5,67 kali 10 pangkat min 8, maka besar energi radiasi selama 10 sekon adalah, ketahui bahwa T itu kan 727 Celcius. Kita tambah 273 untuk menjadi Kelvin, sehingga untuk suhunya itu 1000 Kelvin. Untuk emisivitasnya itu 1, dan untuk itu untuk konstanta Stefan Boltzmann-nya itu sama 5,67 kali 10 pangkat min 8, dan untuk luasnya itu kan sisinya 10 bentuk persegi, maka 10 kali 10 10 kuadrat centimeter persegi atau 10 pangkat min 2 meter persegi. Di sini rumusnya itu kan P sama dengan E kali sigma A kali T pangkat 4. Nah, si daya itu sendiri, daya itu kan
usaha per sekon, sehingga P kita ganti W per T. Dan kita pindah ruas. W sama dengan E kali sigma kali A kali T pangkat 4 dikali dengan T atau waktunya. Sehingga 1 dikali 5,67 kali 10 pangkat min 8 kali 10 pangkat min 2 kali 1000 pangkat 4 dikali 10 sekon. Sehingga diperoleh nilai W sebesar 5.670 Joule. Oke, sekian presentasi saya dan Ari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.